Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan kita saat ini. Saya akan mengambil renungan dari Yakobus 4 ayat 15 dengan judul Jika Tuhan Menghendaki. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan saat ini ada beberapa yang akan kita renungkan. Yang pertama, hidup yang rapuh dan tidak pasti. Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa merencanakan banyak hal untuk besok, minggu depan, bahkan tahun-tahun ke depan. Namun kenyataannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yakobus dalam pasal 4 menegur orang-orang yang merasa yakin dan angkuh dengan rencana mereka. Seolah-olah hidup ada di bawah kendali mereka penuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan saat ini menegaskan bahwa hidup manusia itu ibarat uap, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Ini adalah gambaran realistis hidup manusia yang fana dan terbatas. Napas hidup, kesehatan, kesempatan, bahkan detik-detik hidup kita semua adalah anugerah dari Allah. Bapak Ibu, yang kedua yang bisa kita renungkan adalah iman yang rendah hati. Menyertakan Tuhan dalam rencana kehidupan kita. Karena itu Yakobus menasihati sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di ayat 15 Yakobus 4 ini. Ucapan ini bukan hanya sekedar basa-basi yang religius, tetapi adalah sikap iman yang mengakui bahwa pertama Allah berdaulat atas hidup manusia. Yang kedua, kehendak Tuhan lebih tinggi dari keinginan kita. Yang ketiga, bahwa hanya Tuhan yang Maha Tahu dan menetapkan masa depan kita. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Raja Salomo bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya, dalam Amsal 16 ayat 9. Yesus sendiri mencontohkan dalam doanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Yesus, anak Allah, tunduk kepada kehendak Bapa. Betapa lebih lagi kita yang hanya manusia terbatas, manusia fana, seharusnya merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam ketergantungan pada Tuhan. Sikap jika Tuhan menghendaki membentuk cara pandang baru bagi kita. Kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Rasul Paulus pun menyadari prinsip ini. Dalam rencana perjalanannya, ia selalu menyerahkannya semua kepada kehendak Tuhan. Dia mengatakan, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Kisah Para Rasul 8 ayat 21. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sendiri sadar bahwa setiap rencana misi pelayanannya pun tidak bisa berdiri di atas kekuatannya sendiri, kehendaknya sendiri. Segalanya selalu ada di dalam tangan Tuhan. Yakobus juga memperingatkan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dari semua kemegahan yang demikian adalah salah. Di ayat selanjutnya, di ayat 16, Yakobus 4 ayat 16. Kesombongan muncul ketika manusia merasa hidup dan keberhasilannya hanya karena usaha dan rencananya sendiri. Kita lupa bahwa tanpa Tuhan semua bisa hancur dalam sekejap. Hal ini mengingatkan pada kisah orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 16-21. Ia menimbun harta dan berkata kepada dirinya, jiwaku ada padamu banyak barang, cukup untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.
Tetapi Allah berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Pesannya jelas, hidup manusia tidak bisa diandalkan tanpa Tuhan. Yang kelima, kita tarik pada diri kita sendiri Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Sikap jika Tuhan menghendaki bukan berarti kita pasif dan tidak membuat rencana dan tidak bekerja. Sebaliknya kita justru harus rajin bekerja, berusaha dan melayani. Namun semua itu harus dilakukan dalam kerendahan hati sambil menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Untuk praktisnya dalam keluarga ketika merencanakan masa depan, anak-anak, mungkin Bapak Ibu yang orang tua selalu katakan dalam hati, jika Tuhan menghendaki mereka akan berhasil. Dalam pekerjaan kita masing-masing, jangan hanya bersandar pada kecerdasan dan strategi, tetapi libatkan Tuhan dalam doa-doa kita. Dalam pelayanan, jangan merasa kuat atau hebat, melainkan sadar bahwa hanya dengan anugerah Tuhan kita bisa melayani. Dalam penderitaan pun, sadarilah bahwa jika Tuhan menghendaki, kita akan keluar dari masalah dengan kemenangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup dalam renungan kita saat ini, hidup orang percaya, hidup orang beriman harus ditandai dengan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Ungkapan jika Tuhan menghendaki bukan sekedar kata-kata, melainkan pengakuan iman bahwa dengan sikap ini kita tidak sombong ketika berhasil dan kita tidak hancur ketika kita gagal. Kita percaya segala sesuatu terjadi dalam kehendak Allah yang penuh kasih. Demikianlah renungan yang bisa kita bagikan saat ini. Mari kita belajar Bapak Ibu mengucapkan dalam hati kita setiap harinya, jika Tuhan menghendaki, aku akan hidup, bekerja, melayani, dan melakukan segala sesuatu. Demikianlah renungan kali ini. Pada akhirnya yang memberi hidup dan menuntun langkah kita hanyalah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajari kami untuk ketika kami melangkah, harus kami berdoa ke hadapan-Mu dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Agar kami ketika kami menghadapi masalah itu, ya Tuhan, menghadapi segala perjalanan kehidupan kami, tetap dalam iman yang kepadamu apapun yang akan kami hadapi. Inilah kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.